Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, 2, dan 3, mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan kelas F, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Tualar Simarmata dari Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai modul 3, keberlanjutan dengan input luar rendah. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami merupakan gabungan dari kelompok 1, 2, dan 3 yang beranggotakan pada kelompok 1 yaitu Elizabeth, Istiqlal, saya sendiri Sania Firlina, Nisa Roshidah, Aska Algina, Madina Ataya, Deandra Farhan, dan Nyora Perdana. Sedangkan untuk kelompok 2 yaitu Muhammad Kaidar, Dwi Nisa, Ali Syarianti, Tita Darsiti, Rizka Fitriani, Anita Febiola. Dan untuk anggota untuk kelompok 3 yaitu Hana Firdausi, Azara Putri, Dimas Ali, Sfahmi Nurfadila, Nanda Apriyardana, Mokfami Azari, Gina Safana, dan Musab Adlan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 memiliki 2 fokus bahasan. Yang pertama adalah pertanian di daerah tropis mengenai penggunaan input luar dan input dalam, dan yang kedua adalah peranan input dalam dan input luar dalam produksi pertanian terkait implikasinya bagi keberlanjutan pertanian. Cenderungan pertanian di daerah tropis. Ketika kondisi untuk bertani berubah, misalnya karena pertumbuhan jumlah penduduk atau pengaruh nilai-nilai asing, sistem pertanian juga mengalami perubahan, di mana adaptasi terhadap tekanan baru yang baru itu tidak cukup cepat. Banyak sekali masyarakat petani yang mengalami disintegrasi karena kurangnya kemampuan lokal untuk mengendalikan perubahan itu yang menyebabkan degradasi lingkungan yang semakin parah. Sistem tradisional yang bertahan terpaksa mengalami perubahan selama dan semenjak kegagalan penjajahan oleh pengenalan pendidikan dan teknologi asing di bidang pertanian dan kesehatan. Tekanan jumlah penduduk yang semakin meningkat, perubahan dalam hubungan sosial dan politik dan juga eksternal. Sebagai respon terhadap pengaruh nilai-nilai asing dan kebutuhan serta aspirasi yang semakin besar dari pertanian di daerah tropis cenderung berubah ke salah satu dari dua keadaan ekstrim, seperti penggunaan input luar secara besar-besaran, selanjutnya akan disebut heya, dan pemanfaatan sumber daya lokal yang semakin intensif dengan sedikit atau sama sekali tak menggunakan input luar hingga terjadi degradasi sumber daya alam, selanjutnya disebut leya. Penggunaan input secara besar-besaran atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Inggris yaitu High External Input Agriculture atau yang biasa kita singkat dengan HEIA merupakan sistem pertanian modern yang menggunakan input anorganik dengan jumlah tinggi atau sistem pertanian konvensional. Menurut Ray James dan kawan-kawan tahun 2004, sistem ini mengkonsumsi sumber-sumber yang tidak dapat diperbaharui, berorientasi pada pasar, dan membutuhkan modal yang cukup besar. Teknologi HEIA tampak menarik apabila dilakukan pada daerah yang kaya sumber daya alam dan berpotensi besar. Namun, pemanfaatan input buatan yang berlebih dan tidak seimbang dalam HEIA dapat menimbulkan dampak terhadap situasi ekologi, ekonomi, dan sosiopolitik. Selanjutnya terdapat kekeliruan penilaian terhadap HEIA sebelum pengenalan revolusi hijau menurut Sachs tahun 1987. Yang pertama adalah tidak terduganya peningkatan harga pupuk kimia dan bahan bakar minyak serta penurunan harga-harga di pasar dunia internasional sebagai akibat produksi biji-bijian dunia yang berlebih. Perubahan ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen dan tidak terduganya adalah terdapat harga yang lebih rendah di tingkat produsen. Karenanya, hal ini tentu akan menguntungkan para supplier pupuk buatan dan bahan bakar minyak. Yang kedua adalah tidak terduganya ketergantungan yang semakin meningkat terhadap pestisida dan pupuk buatan. Input tersebut telah mencemari sungai dan air tanah dalam tingkat yang membahayakan manusia. Baik, untuk selanjutnya ada Low External Input Agriculture atau bisa disingkat LEA. LEA merupakan sistem pertanian yang memanfaatkan sumber daya alam dan juga limbah seperti sampah atau kompos yang sangat intensif, menggunakan bahan kimia jika ada kekurangan di tingkat lokal, dan adanya ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produk. Di sini sifat-sifat lingkungan fisik dan atau infrastruktur komersial seperti transportasi desa dan sistem distribusi input yang kurang dikembangkan, institusi simpan pinjam yang kurang memadai, menyebabkan tidak memungkinkan pemanfaatan input luar secara luas. Di banyak daerah yang menerapkan sistem LEA ini, pertumbuhan produksinya tertinggal jauh dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya.
Jika teknologi baru untuk mengintensifkan penggunaan lahan dalam suatu cara yang berkelanjutan tidak dikembangkan atau tidak dikenal oleh para petani, biasanya para petani terpaksa mengeksploitasi lahan mereka dengan melampaui kapasitas kemampuannya. Selanjutnya ada dampak negatif dari penggunaan layak. Penggunaan layak secara berlebihan pada usaha tani dengan lahan sempit serta perluasannya ke lahan pertanian baru menyebabkan pengundulan hutan, degradasi tanah, dan peningkatan kerentanan terhadap serangan hama, penyakit, hujan amat deras, serta kemarau berkepanjangan. Banyak sistem pemanfaatan lahan tropis tengah berada pada keadaan menurunnya kandungan unsur hara, hilangnya vegetasi pelindung, erosi tanah, dan disintegrasi ekonomi, sosial, dan juga budaya. Ada implikasi pada keberlanjutan pertanian. Nah, dalam keberlangsungan dan stabilitas usaha tani yang memanfaatkan peranan dari input dalam, terdapat fungsi-fungsi yang menunjangnya. Tidak hanya fungsi produktif, tetapi juga ada yang namanya itu fungsi ekologis. Nah, fungsi ekologis ini contohnya itu diantaranya seperti mengendalikan erosi, menghasilkan bahan organik, memompa unsur hara, dan lain-lainnya. Nah, dan itulah yang disebut dengan pertanian dengan sistem leia. Namun, peran input dalam itu sudah hilang sebab input dalam itu terlalu banyak dimanfaatkan sehingga sumber daya yang diperlukan sebagai input dalam pun jumlahnya dapat menipis. Oleh karenanya, peran input dalam pun tergantikan oleh input luar atau kita sebut dengan heia. Nah, yang mana itu hal tersebut menjadikan heia berperan penting dalam meningkatkan hasil produksi. Walaupun demikian, keberlanjutan pertanian dengan heia tidak dapat dipastikan karena tidak seperti leia yang memperhatikan fungsi ekologis. Dalam heia itu fungsi ekologis ditiadakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai fokus penelitian dan penyuluhan pertanian konvensional dan juga penggunaan input luar di daerah leia, kebutuhan dan batas-batasnya. Pada kesempatan kali ini, fokus penelitian dan penyuluhan pertanian konvensional. Kegiatan dan prosedur penelitian konvensional telah menyumbang pada ketidakberlanjutan pertanian. Dewasa ini dengan cenderung memusatkan pada sistem HEIA atau High External Input Agriculture dan mengabaikan kebutuhan petani LEIA atau Low External Input Agriculture. Hal ini antara lain disebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama ialah fokus pada komoditas tunggal. Tekanannya adalah maksimalisasi produksi komoditas tertentu dan bukannya produksi pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu orientasi terutama pada pasar dan eksploitasi unsur hara. Integrasi usaha tani ke dalam pasar nasional maupun internasional menimbulkan suatu penghabisan unsur hara neto jika unsur hara yang diambil tidak dapat dikembalikan lagi. Selanjutnya ada pengabaian dampak lingkungan. Dengan diarahkan oleh prosedur penelitian dan tekanan politik untuk memusatkan pada produktivitas jangka pendek, penelitian pertanian cenderung mengesampingkan dampak lingkungan jangka panjang di masa depan. Selanjutnya yaitu pengabaian daerah tada hujan dan sumber daya setempat. Sampai sejauh ini, rancangan dan isi penelitian konvensional hanya sedikit memiliki relevansi dengan kepentingan dan praktik utama petani LEIA. Bias gender, tidak seperti pada usaha tani umumnya, penelitian pertanian cenderung ditangani oleh kaum laki-laki. Pengabaian pengetahuan lokal petani. Pendekatan konvensional dari atas ke bawah pada pengembangan teknologi dalam lembaga penelitian pertanian hanya memberikan sedikit kesempatan pada ilmuwan untuk lebih mengenal kondisi, tujuan, dan pengetahuan petani LEIA. Selanjutnya ada penekanan pada penelitian. Kondisi produksi lembaga penelitian dan tempat percobaan tidak mencerminkan kondisi petani dan tidak mungkin mewakili kondisi pertanian tada hujan sangat beragam. Penyebaran produk yang tidak sempurna. Pengembangan teknologi konvensional cenderung disusun berdasarkan disiplin di bidang studi dan tidak menurut tingkat agregasi usaha tani. Bukan hanya akibat sistem penelitiannya yang tidak berkelanjutan, ini juga diakibatkan oleh kekurangan staf, pasokan, dan dukungan teknis bagi sistem penyuluhan, kurangnya informasi dan teknologi yang memadai yang bisa disampaikan ke petani lahan sempit. Di banyak sistem pertanian tanah hujan, teknologi ilmiah yang ada juga kebanyakan tidak sesuai.
Selanjutnya ada penggunaan input luar di daerah LEIA, kebutuhan dan batas-batasannya. Yang pertama ada pupuk buatan dan dampak keterbatasan pupuk buatan. Yang pertama adalah efisiensi pupuk buatan lebih rendah. Kedua, mengganggu kehidupan dan keseimbangan tanah. Ketiga, menyebabkan penipisan unsur hara mikro. Keempat, keterbatasan agronomis dan keterbatasan suplai sumber daya. Yang kedua ada pestisida dan beberapa kerugian. Yang pertama, menyebabkan keracunan, lalu menyebabkan hama menjadi resisten, menyebabkan kerusakan pada tanaman, membunuh organisme yang berguna atau musuh alami, dan yang terakhir pestisida yang tidak mudah terurai dan sangat membahayakan makhluk hidup. Selanjutnya ada benih unggul yang merupakan varietas dengan respon tinggi terhadap dosis pupuk kimia. Promosi varietas unggul mengakibatkan banyak varietas lokal yang hilang dan menghasilkan tanaman dengan input luar yang lebih rendah dalam kondisi yang beragam dan rawan risiko, dan terbatasnya cakupan varietas unggul yang disuplai. Selanjutnya ada irigasi. Pemanfaatan air belum tentu efisien meskipun dengan biaya yang besar. Lalu mekanisasi dengan alat-alat bahan bakar minyak. Nah, mekanisasi ini dapat memperbaiki hasil pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan tanah. Lalu ada input luar dan petani LEIA. Kesimpulan, beberapa alasan mengapa petani LEIA enggan menggunakan input luar adalah: yang pertama, tidak ada atau ketersediaan tidak dapat diandalkan. Yang kedua, harganya mahal. Yang ketiga, berisiko dan tidak efisien dalam kondisi ekologi yang beragam dan rentan. Yang keempat, tidak terlalu menguntungkan. Yang kelima, komunikasi antara staf penelitian dan pembangunan dengan petani rendah. Bahaya-bahaya dapat muncul dalam mempromosikan pengenalan input semacam itu luar ke dalam wilayah LEIA adalah: yang pertama, hilangnya keragaman dalam sistem pertanian. Yang kedua, hilangnya sumber daya genetik setempat dan pengetahuan tradisional. Yang ketiga, disintegrasi sosial dan budaya serta marginalisasi petani yang lebih miskin. Dan yang keempat, kerusakan lingkungan. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang mengetahui lebih dalam tentang apa itu LEISA, dan yang kedua adalah menuju pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah atau yang biasa disebut LEISA. Saya tidak sendiri di sini dan saya bersama teman-teman saya yang bernama Hana Firdausi, Azhara Putri, Dimas Ali sebagai saya sendiri juga, Fahmi Nur Fadila, Nanda Apriya Dana, Fahmi Azhari, Ina Savana, dan Musab Adlan. LEISA merupakan suatu pilihan yang layak bagi banyak petani dan bisa melengkapi bentuk-bentuk lain produksi pertanian. Karena sebagian besar petani tidak mampu untuk memanfaatkan input buatan itu atau hanya dalam jumlah yang sedikit, maka perhatian perlu dipusatkan lagi pada teknologi yang bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang secara efisien. Petani yang kini menerapkan HEIA bisa saja mengurangi pencemaran, biaya, serta meningkatkan efisiensi input luar dengan menerapkan beberapa teknik LEISA. Pengetahuan agroekologi petani maupun ilmuwan perlu dikembangkan sehingga input luar dan input dalam bisa dikombinasikan sedemikian rupa untuk mengkonservasikan dan memperkuat sumber daya alam, meningkatkan produktivitas dan jaminan, serta menghindari dampak terhadap lingkungan. LEISA mengacu pada bentuk-bentuk pertanian sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada dengan mengkombinasikan berbagai macam komponen sistem usaha tani, yaitu tanaman, hewan, tanah, air, iklim, dan juga manusia. Yang kedua, LEISA berusaha mencari cara pemanfaatan input luar hanya bila diperlukan untuk melengkapi unsur-unsur yang kurang dalam ekosistem dan meningkatkan sumber daya biologi, fisik, dan juga manusia. LEISA tidak bertujuan untuk memaksimalkan produksi dalam jangka pendek, namun bertujuan untuk mencapai tingkat produksi yang stabil dan memadai dalam jangka yang panjang. Pada tingkat petani, usaha tani regional maupun nasional, LEISA menunjukkan perlu adanya pengawasan melekat dan pengelolaan penyaluran unsur hara, air, dan energi secara hati-hati. Prinsip-prinsip pengelolaan meliputi pemanfaatan air, unsur hara, dan air pinggiran, daur ulang unsur hara di dalam usaha tani, pengelolaan unsur hara dari usaha tani ke konsumen dan sebaliknya, pemanfaatan mata air secara bijaksana, dan pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbaharui. Selanjutnya merupakan pengembangan teknologi partisipatoris atau yang disingkat dengan PTT. Teknik LEISA menggabungkan komponen-komponen terbaik dari pengetahuan praktek-praktek setempat, seperti ilmu konvensional dan pendekatan baru dalam ilmu pengetahuan, misalnya dalam
pendekatan agroekologi ataupun bioteknologi. LEISA ini selaras dengan PTP, karena dalam PTP ini menggabungkan pengetahuan dan keterampilan petani setempat dengan agen-agen luar untuk mengembangkan teknik pertanian yang khas setempat dan sesuai dengan keadaan sosial ekonominya. Petani nantinya akan bekerja sama dengan pihak-pihak luar seperti penyuluh atau peneliti dalam mengidentifikasikan masalah yang ada dan menerapkan teknik-teknik baru. Pengembangan teknologi partisipatoris berupaya untuk memperkuat kemampuan penguji cobaan yang ada dari petani dan mendorong keberlanjutan proses inovasi. PTP ini juga merupakan unsur penting dalam sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah sangat cocok dalam mengembangkan pertanian karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan peluang petani LEIA, serta lebih cocok dalam konteks budaya mereka daripada pendekatan konvensional. Walaupun LEISA bisa memberikan kontribusinya yang berharga dalam memecahkan beberapa masalah, namun LEISA tidak bisa dianggap sebagai solusi mutlak terhadap masalah-masalah pertanian di dunia. Pendekatan LEISA dalam pembangunan pertanian sangat cocok ditujukan pada situasi di daerah-daerah pertanian berisiko tinggi seperti sawah tada hujan, lahan kering, pasang surut, dan masalah lain yang terabaikan oleh pendekatan konvensional. Selanjutnya, perhatian LEISA terletak pada prinsip biofisik LEISA dan proses pengembangan sistem LEISA yang dipusatkan pada petani. Tanpa kemauan politisi bagi keadilan dan perdamaian sosial, pengerjaan pembangunan berkelanjutan akan menjadi angan-angan belaka saja. Kemudian, pelaksanaan pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah pada agroekosistem suboptimal adalah dengan cara menginput teknologi pada lahan suboptimal, terutama teknologi yang mengatur saluran air. Terakhir, arah penelitian dan penyuluhan dalam pertanian berkelanjutan menurut Gustafsson Chitsuanson pada tahun 1997 memiliki 4 arah utama untuk mengembangkan penyuluhan, yaitu yang pertama ada ekonomi dan kebijakan, konteks sosial di pedesaan, sistem pengetahuan, dan teknologi informasi. Berikut referensi yang kami gunakan dalam diskusi kali ini. Kami harap video ini dapat berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan khususnya bidang pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.